Masyarakat Kota Ende pasti mengenal siapa Bapak Frans Lewang. Pada tanggal 31 Januari 2022 yang lalu, beliau purna bakti dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ende. Tapi tentu belum banyak yang tahu kalau Bapak Frans Lewang ini merupakan satu-satunya alumnus pertama di Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Flores. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Mentari. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk berkunjung ke kediaman Bapak Frans Lewang. Mau tahu keseruannya? Yuk ikuti saya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa subscribe ya. Let's go! Selamat sore. Selamat sore, Ibu. Siapa? Mau perlu dengan Bapak Frans ada? Terima kasih, Bu. Selamat sore, Bapak. Sore. Mohon maaf mengganggu, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, Pak. Nama saya Mentari dari Prodi Sastra Inggris Uniflor. Jadi Bapak, maksud dan tujuan saya datang ke sini itu karena saya penasaran, Pak. Saya banyak mendengar kisah tentang Bapak. Kalau Bapak ini merupakan satu-satunya alumnus pertama di Prodi Teknik Sipil Uniflor. Nah, Bapak ini kan, Bapak asal dari Lembata ya, Pak? Ya, dari Lembata. Bapak asal dari Lembata. Kalau saya boleh tahu, Pak, Bapak ini kan dari Lembata. Kok bisa kuliah di Universitas Flores? Apalagi pada tahun-tahun itu, tahun-tahun masa-masa kuliahnya Bapak itu merupakan tahun-tahun yang sulit ya, Pak. Jadi membutuhkan tekad yang besar untuk kuliah. Bagaimana, Bapak? Baik. Ceritanya saya agak panjang sedikit ya. Iya. Sebenarnya ke Ende sini, sebenarnya saya dibawa sama Om. Iya. Sejak dari SD kelas 5. Kelas 5 SD. Ya, kelas 5 SD. Sehingga saya menamatkan sekolah, hampir seluruh pendidikan saya habiskan di Ende. Ya. Termasuk di Uniflor tadi. Nah, jadi dari SD, setelah itu saya masuk ke tingkat SMP itu STK Sekolah Teknik Katolik Mendona. Iya, Ya. Di situ terus saya juga menjadi angkatan kedua Sekolah Teknik Menengah Negeri Ende. Itu saya di angkatan kedua. Iya. Walaupun nanti tamatnya saya tamat di STM Bina Karya Larantuka. Tapi masuk di STM sini saya menjadi angkatan kedua. Iya. Setelah tamat STM itu saya masih belum langsung melanjutkan kuliah. Melihat dari sisi kemampuan orang tua juga, sehingga saya masih bekerja. Iya. Saat saya bekerja itu akhirnya melihat satu di universitas ini ada satu angkatan di atas saya. Iya. Saya melihat teman-teman ini kok sudah kuliah di Uniflor. Saya ikut. Jadi kalau dari sisi angkatan masuknya, saya masuk angkatan kedua. Oh, Bapak masuk angkatan kedua. Ya, masuk di angkatan kedua. Sehingga waktu itu memang juga ada keinginan, juga ada ya karena tadi terajak oleh teman-teman tadi, sehingga saya masuk kuliah di Uniflor. Walaupun saya tahu bahwa waktu itu Uniflor masih dalam pengurusan status terdaftar. Belum ada statusnya lah ya. Iya. Tetapi di sisi satu bahwa saya juga ada bekerja, sambil bekerja, saya mau pakai kesempatan itu untuk kuliah. Jadi Bapak masuk di Uniflor itu pada tahun berapa Bapak mulai kuliah?
saya tidak ingat persis ya tahun itu berapa. Iya, itu agak lupa ya, Pak. sekitar 86, 87. Wah, saya belum. Ya, jadi dari masa kuliah sebenarnya Iya. kalau ngomong bahwa apakah saya termasuk bodoh atau apa, sehingga mungkin angkatan cukup lama kuliah di Uniflor. Ya, tetapi pasti juga dengan kondisi Uniflor saat itu, sehingga saya pikir lama juga tidak menjadi suatu soal, hal yang iya. aneh lah. Ya. Tantangan terbesar Bapak saat kuliah di Uniflor? Saat kuliah di Uniflor, salah satu tantangan bahwa saat itu semua fasilitas masih sangat terbatas, termasuk dosen. Iya. Ya, dosennya masih sangat terbatas. Jadi ada keraguan juga, apakah saya ini bisa sampai ujung atau tidak? Gitu, sampai ujung atau tidak. Tetapi tadi saya selalu kalau saya sudah maju, saya maju lah. Apapun yang ada di depan saya akan maju dan saya harus sampai selesai. Dan itu bisa saya buktikan walaupun perjalanan panjang, bahwa saat saya tamat di Uniflor itu melalui tahapan saya waktu itu masih dapat ujian Kopertis. Jadi semua ujian akhir saya harus saya ikut Denpasar waktu itu. Jadi Bapak ini masuk kuliah tahun 80-an. Ya. Wisudanya itu tahun berapa, Pak? Wisuda tahun 93. 93. Ya. Dan kabarnya itu Bapak itu kan satu-satunya alumnus dari Prodi Teknik Sipil itu pertama dan peserta wisuda satu-satunya, Pak. Ini bagaimana perasaan Bapak? Kan biasanya kalau wisuda itu dengan teman-teman seangkatan, rame-rame. Bapak cuma sendiri, itu perasaannya Bapak bagaimana? Memang untuk sampai ke tahap wisuda ini saya tadi seperti saya cerita tadi melalui tahapan ujian Kopertis dan segala macam. Dan saat ujian skripsi juga saya ujian pertama. Untuk pertama sekali yang menghadapi tim penguji dari Prodi Teknik Sipil ini saya, dengan pengujinya masih waktu itu masih dari Denpasar. Beliau itu pernah setelah saya wisuda, beliau pernah datang juga katanya di sini. Waktu itu tidak didampingi oleh dosen penguji saya karena dosen penguji saya ada di Denpasar semua. Oh iya. Soal kesendirian di dalam wisuda itu memang rasanya seperti tidak setia kawan gitu, Iya. tetapi ada rasa bangga juga bahwa bangga. Dan saya harus lakukan, saya harus hadapi itu. Dan jauh sebelum wisuda itu saya sudah disampaikan, waktu itu saya pembimbing dua saya itu Pak Mansgare. Pak Mansgare yang sekarang dosen teknik di sini. Oh iya. Itu beliau sampaikan bahwa ada pesan dari Denpasar bahwa untuk mahasiswa yang namanya Lewang Fransiskus diminta untuk menyiapkan diri untuk mengikuti wisuda. Sudah. Ya. Luar biasa, Pak. Oh iya, Pak, ada satu lagi kisah Bapak yang saya dengar nih, kalau Bapak itu ditantang untuk membuat jalan dari Ngalupolo sampai ke Reka. Dan itu kan medannya cukup ekstrim ya, Pak. Itu kira-kira bagaimana, Pak? Bisa Bapak ceritakan? Kalau ini cerita setelah saya sudah tamat. Sudah tamat. Saya tamat 93. Tahun 93 saya tamat. Saat itu saya sudah bekerja di Dinas PU sebagai tenaga kontrakan. Tahun 94 saya diangkat jadi CPNS. Jadi pegawai negeri sipil. Di tahun saat pergantian beberapa bupati dari Pak Anies Pake, Pak Frans Beduwolo, Pak Leonus Domi, dan akhirnya untuk tantangan tadi yang disampaikan tadi untuk jalan Ngalupolo Reka Wolokota ini, itu di zamannya Pak Bupati Pak Don Bange. Itu di sekitar 2013-14 itu. 2013-14. Terus saat saya diminta untuk mengajukan program kegiatan di Dinas PU, dalam hal ini saat waktu itu saya sudah menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga. Kepala Bidang Bina Marga itu kepala bidang yang mengurusi jalan jembatan. Bidang Bina Marga itu. Saya saat beliau dilantik habis selang setahun, beliau memanggil saya untuk mengajukan usulan program kegiatan. Di saat itu
beliau menyampaikan begini, Fra, saya kasih tugas kau buka jalan selatan. Nah, kalau kau tidak bisa, kau bawa kau ijazah ke sini, saya robek saja. Nah, itu. Iya. Saya dalam hati saya sekolah sekian lama. Iya, Kalau saya mau hitung 10 tahunan lah saya sekolah. Untuk kuliah saja, saya dapat ijazah sarjana. Kok enak saja kau datang untuk robek ini. Nah, ini menjadi, tapi saya pikir bukan itu. Nah, tetapi berpikir bahwa ada motivasi, ada dorongan saya untuk itu, saya bisa berpikir. Dan saya punya lagi, saya sudah ada modal. Nah, saya ada modal satu kertas ini dengan tertulis di situ sebagai sarjana teknik, berarti saya dianggap mampu. Nah, dan saya akan buktikan itu. Nah, dan saya akhirnya di depan beliau saya terima tugas. Nah, dan itu beliau ulang berapa kali. Nah, setiap kali saya ketemu atau ketemu bawa tamu, selalu beliau ceritakan, ini dia, saya tantang dia. Kalau dia tidak bisa buka itu jalan dan dia punya jasa, dia sudah siap saya robek. Aduh Ibu, terima kasih, maaf merepotkan. Ibu, saya pas nih ada pertanyaan sedikit yang agak sedikit out of topic nih. Jadi kan Ibu ini menikah sama Bapak Frans. Ibu ini kan adalah dosen di PBSI Uniflor. Kira-kira ketemunya itu pas apa nih Bu? Pas kuliah dulu kan? Oh bukan, saya masuk kerja di Uniflor tahun 1993. Oh, 19. Waktu itu Bapak mau wisuda di Fakultas Teknik. Kebetulan waktu itu karena saya mungkin masih muda, jadi mereka pilih saya jadi MC. Waktu acara wisuda. Nah, Bapak waktu itu karena kebetulan wisudawan perdana Fakultas Teknik dan hanya sendiri, jadi waktu itu baca janji alumni. Nah, jadi waktu itu ketemunya di situ. Oh, ketemunya. Setelah itu Bapak dipercaya untuk jadi asisten dosen bantu di teknik. Jadi sering ketemu di kampus. Sering ketemu di kampus jadi akhirnya. Oh iya. Oke. Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Pesan Bapak untuk mahasiswa di Universitas Flores yang saat ini masih berusaha dengan pendidikannya. Kalau sering saya berdiskusi sama teman-teman dari dosen dari apa juga, saya sampaikan bahwa siapkan mahasiswa kita baik-baik untuk bisa masuk di dunia kerja, karena kampus tidak menjanjikan dunia kerja, tetapi siapkan mereka yang baik, minimal mereka bisa membaca peluang dan kesempatan. Untuk itu mahasiswa harus banyak belajar, banyak berupaya untuk bisa memampukan diri, untuk bisa dikirim dari universitas untuk bergabung di dunia kerja. Ikuti update terus kemampuan, bahwa kemajuan teknologi jauh lebih cepat daripada kita berjalan. Jadi harus update terus. Kami dulu tidak pernah pegang komputer, tetapi hari ini mungkin kami didudukan sama yang pegang komputer, mungkin tidak jauh beda. Nah, itu hanya karena mau berusaha. Iya. Jangan lihat kampus, jangan lihat kampus yang masih bawahannya Uniflor. Iya. Nah, tetapi hari ini juga, walaupun ini saya ikut sedikit, bahwa seluruh kurikulum secara nasional semua sama. Belajar di Uniflor pun sama dengan belajar di universitas lain, ya. Nah, sekarang kita mau tuh bahwa dunia kerja siap. Kerja siap. Saya juga cukup lama di Kadis PU ini, jadi saya juga tahu bahwa dunia kerja cukup siap. Hari ini apalagi Fakultas Teknik dengan akreditasi B. Saya tamat dari Universitas Teknik dengan status hanya terdaftar. Saya bisa jadi kadis. Bisa, iya benar. Ya. Berarti yang kalau hari ini mereka diakreditasi B, bisa menteri PU.
Bisa ya Pak, bisa. Yang penting mau berusaha dan membaca peluang. Oke. Terima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga Ibu. Oh iya, terima kasih. Minum Bapak, Ibu. Oke guys, jadi itu tadi bincang-bincang singkat saya dengan Bapak Frans, juga ditemani oleh Ibu. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Frans, dimanapun tempat kita kuliah, kesuksesan itu ada di tangan kita sendiri. Dan Universitas Flores telah terbukti dengan Bapak Frans sebagai salah satu contoh alumni. See you next time guys! Apakah keberadaan alumni itu juga ikut mendukung saat proses akreditasi di prodi dan di fakultas? Peran sampai alumni, kami memang setiap tahun memiliki pertemuan rutin dengan pihak asesmen. Itu para asesor juga cukup kaget karena ternyata mereka mengetahui dari sekian alumni yang kita undang, ternyata sudah memiliki prestasi dan karya yang baik dan memiliki jabatan-jabatan penting dan strategis di Kabupaten Ende, khususnya di lingkup birokrasi ya. Di Pemda Ende ini ada yang sudah menjadi kepala dinas, kurang lebih sudah dua alumni kami ya. Yang terakhir ini Pak Frans. Lalu ada kepala Bapeda, Kepala Desuro, lalu Polokabak terlalu banyak. Nah, setelah itu ada yang di pelaksana jasa konstruksi, kontraktor, arsitek, pelaksana, pengawas, itu cukup banyak dan tersebar di hampir di seluruh Flores dari ujung Labuan Bajo, ujung barat sampai ke ujung timur. Dan tidak terhitung banyaknya yang sudah berkiprah di NTT ya, di provinsi, di kabupaten-kabupaten lain, itu cukup banyak. Sehingga itu menjadi salah satu hal yang positif yang disampaikan oleh para asesor, sehingga mereka menyarankan ini sesuatu hal yang baik, perlu untuk dikembangkan sinergi antara Fakultas Teknik, Fakultas Flores dengan pemerintah daerah maupun dari stakeholder